"Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau Muhammad SAW menjawab, "Diperlihatkan kepada aku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga, dan dia adalah Sam'un." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini berasal dari cerita Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang seorang nabi yang hidup di zaman Romawi yang bernama Sam'un Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Samson atau Sam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Sam'un sendiri artinya yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya yang berasal dari Ghazi atau Gaza Palestina sekarang. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Beliau Muhammad SAW menjawab, "Diperlihatkan kepada aku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga, dan dia adalah Sam'un." Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki mukjizatnya dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Sam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir, dan siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Sam'un seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Dan selain itu, Sam'un juga ahli ibadah, dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Sam'un adalah seorang pembela agama tauhid atau mengesahkan satu Tuhan, yaitu Allah. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang ekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadap kesaktian Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang-orang kafir. Akhirnya dibuatlah rencana untuk membunuh Sam'un, dan akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasihatnya, diumumkanlah barang siapa yang dapat menangkap Sam'un al-Ghazi alaihissalam akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya, ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Sam'un alaihissalam, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu, dan mereka kemudian memanfaatkan istri Sam'un untuk ikut membantu membunuh Sam'un. Sam'un al-Ghazi alaihissalam terperdaya oleh istrinya dan dihianati oleh istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan,
sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Sam'un alaihissalam atau suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Sam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Para pembesar-pembesar kafir berkata, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah ia tidur, kamilah yang bertindak untuk membunuhnya." Pada hari pertama, istri Sam'un gagal karena ketidurannya disebabkan karena suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam. Lama waktunya itu, sehingga membuat istri Sam'un tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang, Sam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam, di mana malam-malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan keesokan harinya, istri Sam'un lapor kepada kaum kafir Quraisy bahwa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak mempermasalahkan hal ini. Pada hari kedua, istri Sam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Sam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya terikat. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" tanya Sam'un kepada istrinya. "Aku yang mengikat, hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu," ujar istrinya. Sam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Sam'un lalu bergegas menuju tempat peribadahannya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Namun setelah itu, musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai, dan istri Sam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya. Pada hari ketiga, istri Sam'un di hari ketiga itu berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Sam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidur. "Aku yang mengikatnya, sekedar untuk mengujimu," jawab istrinya. Namun dengan sekali hentakan Sam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Sam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimilikinya. Akhirnya Sam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Sam'un berkata, "Wahai istriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku punya rambut panjang ini. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini," jelas Sam'un. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Sam'un tidur, mulailah istrinya mengikat tangan Sam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Sam'un. Sementara ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Sam'un bertanya, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" "Aku, untuk mengujimu," jawab istrinya yang mulai ketakutan. Setelah itu, Sam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si istri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun, lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Istrinya yang jahat ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan. Astagfirullah, sungguh biadab orang kafir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu hebatnya siksaan tersebut membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantaraan malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. "Hai Sam'un, apa yang engkau inginkan? Aku akan menindak mereka." Nabi Sam'un menjawab, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada aku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, la haula wala quwata illa billah." Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat perbantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya, juga ikut tertimpa reruntuhan gedung istana raja kafir.
Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan terkubur di dalamnya. Hanya Samun alaihissalam sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Nabi Samun alaihissalam menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah. Malam hari dilalui dengan berbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Beliau menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah SAW selesai menceritakan cerita Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, salah satu sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Samun al-Ghazi alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau Nabi Muhammad SAW bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Setelah mendengar kisah Nabi Samun al-Ghazi alaihissalam, para sahabat Nabi Muhammad SAW menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak mengetahuinya." Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan menurunkan surat Al-Qadar. "Hai Muhammad, Allah memberimu Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu. Ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan," ujar malaikat Jibril. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Qadar ayat 1-5, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemudian." Ayat kedua, "Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?" Ayat ketiga, "Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan." Ayat keempat, "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuannya untuk mengatur segala urusan." Ayat kelima, "Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar." Mendengar berita itu, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada waliullah Samun al-Ghazi alaihissalam. Apabila fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari." "Wahai para malaikat, ya Jibril, apa yang Allah berbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Muhammad SAW?" Dan Jibril menerangkan, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka kecuali 4 kelompok." Dan para malaikat pun bertanya, "Siapa 4 kelompok itu ya Jibril?" Yang pertama, orang yang membiasakan diri minum arak, mabuk-mabukan. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, orang yang memutus silaturahmi. Yang keempat, orang yang bertengkar, yaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu 3 hari. Kisah Nabi Samun atau Samson tertuang di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 246. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kalian tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa? Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, 'Angkatlah untuk kami seorang raja, supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah.' Nabi mereka menjawab, 'Mungkin sekali jika kalian nanti diwajibkan berperang, kalian tidak akan berperang.' Mereka menjawab, 'Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami.' Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim." Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip As-Sadi mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Samun atau Samson. Wahab Ibnu Munabbih dan lain-lainnya mengatakan, pada mulanya kaum Bani Israel sesudah Nabi Musa alaihissalam berada dalam jalan yang lurus selama 1 kurun waktu. Kemudian mereka membuat hal yang baru, dan sebagian di antara mereka ada yang menyembah berhala. Di antara mereka masih ada nabi-nabi yang memerintahkan kepada mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang mereka berbuat kemungkaran, serta meluruskan mereka
sesuai dengan ajaran kitab Taurat. Hingga akhirnya mereka melakukan apa yang mereka sukai, lalu Allah menguasakan mereka atas musuh-musuh mereka. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang terbunuh dalam jumlah yang sangat besar. Banyak yang ditawan oleh musuh-musuh mereka, serta negeri mereka banyak yang diambil dan dijajah oleh musuh-musuh mereka. Pada mulanya, tiada seorang raja pun yang memerangi mereka melainkan mereka dapat mengalahkannya. Hal tersebut berkat kitab Taurat dan tabut atau peti yang telah ada sejak masa lalu. Keduanya diwariskan secara turun-temurun dari para pendahulu mereka sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi, tatkala mereka tenggelam di dalam kesesatannya, maka kedua barang tersebut dapat dirampas dari tangan mereka oleh seorang raja di suatu peperangan. Raja tersebut dapat merebut kitab Taurat dan tabut dari tangan mereka. Dan tiada yang hafal akan kitab Taurat di kalangan mereka, kecuali hanya beberapa gelintir orang saja. Kenabian terputus dari keturunan mereka. Tiada yang tertinggal dari kalangan keturunan Lewi yang biasanya menurunkan para nabi, selain seorang wanita hamil dari suaminya yang telah terbunuh. Maka kaum Bani Israel mengambil wanita tersebut dan mengkarantinakan di dalam sebuah rumah dengan harapan semoga Allah memberinya rezeki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang nabi bagi mereka. Sedangkan si wanita tersebut terus-menerus berdoa kepada Allah agar diberi seorang anak lelaki. Allah memperkenankan doa wanita itu dan lahirlah darinya seorang bayi lelaki yang kemudian diberi nama Samuel, yang artinya Allah memperkenankan doaku. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa bayi itu diberi nama Samun atau Samson yang artinya sama. Anak tersebut tumbuh dewasa di kalangan kaumnya atau Bani Israel, dan Allah menganugerahkannya dengan pertumbuhan yang baik. Ketika usianya sampai pada usia kenabian, maka Allah mewahyukan kepadanya yang isinya memerintahkan kepadanya agar mengajak dan menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Lalu ia menyeru kaum Bani Israel dan mereka meminta kepadanya agar ia mengangkat seorang raja buat mereka yang akan memimpin mereka dalam memerangi musuh-musuh mereka, karena raja mereka telah binasa. Nabi Samun berkata kepada mereka, "Apakah kalian akan benar-benar jika Allah mengangkat seorang raja untuk kalian, bahwa kalian akan berperang dan menunaikan tugas yang dibebankan kepada kalian, yaitu berperang bersamanya?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah? Padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami." Quran Surat Al-Baqarah ayat 246, yakni negeri kami telah dirampas dari tangan kami dan banyak anak-anak kami yang ditawan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka." Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 246, yaitu mereka tidak memenuhi apa yang telah mereka janjikan. Bahkan kebanyakan dari mereka membangkang dan tidak mau berjihad, dan Allah mengetahui mereka. Terkait siapa nabi yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 246 ini memang terdapat beda pendapat. Mujahid menyebut yang dimaksud adalah Samuel alaihissalam. Hal yang sama dikatakan pula oleh Muhammad ibnu Ishaq dari Wahab bin Munabi bahwa dia adalah Samuel ibnu Bali ibnu Alqamah ibnu Turkam ibnu Yahud ibnu Barhad ibnu Alqamah ibnu Majib ibnu Amrisa ibnu Azriyah ibnu Safiyah ibnu Alqamah ibnu Abu Yasif ibnu Korun ibnu Yasur ibnu Qais ibnu Lewi ibnu Yakub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihissalam. Menurut Abdul Razak dari Ma'mar dari Qatadah, nama nabi tersebut adalah Yus'ab ibnu Nun. Ibnu Jarir mengatakan bahwa nabi tersebut bernama Yusa ibnu Ifraim ibnu Yusuf ibnu Yakub. Terkait pendapat bahwa itu Nabi Yusa, Ibnu Katsir mengatakan itu jauh dari kebenaran. Nabi Yusa baru ada jauh setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan hal yang dikisahkan di dalam ayat ini terjadi di masa Nabi Daud alaihissalam, seperti yang dijelaskan di dalam kisah mengenainya. Jarak antara masa Nabi Daud dengan Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 1000 tahun, yakni lebih dahulu Nabi Musa alaihissalam. Wallahu alam. Nabi Samud al-Ghozi alaihissalam adalah salah satu utusan Allah dengan kisah yang luar biasa. Kisah hidupnya berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang hanya ada di bulan Ramadan. Kisahnya ada di dalam kitab Turatun Nasin pada bab Lailatul Qadar, kitab Mukasyafatul Qulub, dan kitab Qisasul Anbiya
karya Al-Imam Ghazali. Lantas, bagaimana sikap kita sebagai muslim dalam menanggapi Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah tersebut? Tentu tidak semua umat Islam sepaham dengan pemaknaan malam nan agung tersebut sebagai malam yang real yang diberikan Allah Ta'ala kepada umat ini. Ada di antara umat Islam yang memahaminya sebagai suatu malam yang hanya sekali yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu pada malam ketika Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan. Dan kapan malam Lailatul Qadar terjadi, Rasulullah tidak pernah menyebut secara pasti kapan akan terjadi. Beliau hanya memberikan petunjuk atas beberapa clue. Yang pertama, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, di malam-malam ganjil. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, di 7 malam terakhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada 9, 7, dan 5 malam yang tersisa. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, pada malam ke-27. Demi Allah, aku tahu kapan malam itu, yaitu malam yang kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menghidupkannya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Muslim dan Ubay bin Ka'ab. Demikian juga hadis dari Muawiyah. Beliau menukil perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Lailatul Qadar pada malam ke-27. Hadis riwayat Abu Daud. Namun para ulama menjelaskan bahwa malam ke-27 ini tidak menunjukkan kepastian, tapi diharapkan besar datangnya Lailatul Qadar karena bisa jadi Lailatul Qadar turunnya di tanggal berbeda setiap tahun. Dan bagaimana menghidupkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, sholat Qiyamul Lail, yang artinya siapa yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmizi, dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua, yaitu iktikaf, yang artinya Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian, aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat, ada yang beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari nomor 2018 dan Muslim nomor 1167. Yang ketiga, yaitu berdoa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Jawab Rasulullah Muhammad SAW, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau maha memberikan maaf dan Engkau suka memberikan maaf menghapus kesalahan. Karenanya, maafkanlah aku, hapuslah dosa-dosaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3850. Abu Isa At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keempat, bersungguh-sungguh ibadah. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengingatkan kesungguhan ibadahnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada hari lainnya. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, Khuzaimah, dan Ahmad. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita untuk memburu. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 225 dan Muslim nomor 1169. Yang kelima, mengajak keluarga untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir Ramadan,
beliau menghidupkan malam itu, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, minimal sholat isya dan subuh berjamaah. Imam As-Syafi'i dalam dari sekelompok ulama Madinah dan dinukil pula sampai pada Ibnu Abbas disebutkan, menghidupkan Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Ibnul Musayyib menyatakan, siapa yang menghadiri sholat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Hadis riwayat Malik. Dalam perkataan Imam Syafi'i yang qadim atau yang lama, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Hal yang tadi sesuai keumuman hadis dari Utsman bin Affan dari Rasulullah. Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Siapa yang melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah, maka baginya pahala sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 656 dan Tirmizi nomor 221. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana wanita haid menghidupkan malam Lailatul Qadar? Yang pertama, diam di rumah. Karena wanita haid haram diam di masjid menurut jumhur ulama. Yang kedua, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Seluruh ulama sepakat bahwa orang junub dan wanita haid haram menyentuh mushaf. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hukum wanita haid membaca Al-Quran. Menurut mazhab Maliki, pendapat yang kuat dalam mazhab Malikiyah bahwa diperbolehkan bagi wanita haid untuk membaca Al-Quran di masa-masa keluarnya darah, baik sedang junub ataupun tidak, khawatir lupa hafalan atau tidak. Imam Ad-Dasuki, Hasyiah Ad-Dasuki, Al-Sarhil Kabir, Berhudarul Fikr, juz pertama halaman 174. Sementara dalam mazhab Syafi'i yang diperbolehkan adalah siapa saja yang sedang dalam keadaan hadas besar, maka boleh membaca Al-Quran dalam hati, melihat mushaf, membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dinas tulisannya, menggerakkan bibir, berbisik, dan suaranya tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Karena hal ini tidaklah dianggap sebagai membaca Al-Quran. Khatib As-Sarbini, Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati Al-Fazili Minhaj Darul Fikr, juz 1 halaman 72. Seluruh ulama sepakat bahwa mushaf yang ada terjemahnya itu bukanlah mushaf Al-Quran, maka boleh dipegang oleh orang haid. Hal ini untuk menghindari dosa haramnya menyentuh mushaf. Yang ketiga, memperbanyak zikir, istighfar, dan doa. Dan yang keempat, membaca buku keislaman dan mendengarkan kajian ilmu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak ada satu indikasi pasti baik dari Al-Quran maupun hadis tentang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar melalui ciri khas tertentu, sehingga sulit bagi kita melihat si fulan dapat si fulan tidak. Intinya, siapapun yang menyibukkan diri dengan ibadah dan amal soleh di setiap malam di 10 hari terakhir, dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jika kita mencocokkan dengan hadis Rasulullah, kita bisa melihat tanda bahwa semalam Lailatul Qadar di pagi hari keesokan harinya. Dan bagi siapapun yang menyadari dan mengetahui bahwa di pagi harinya ada tanda Lailatul Qadar dan di dalam harinya dia menyibukkan diri dengan ibadah, maka bergembiralah karena kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Namun, jangan kita pamerkan ke semua orang bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Saya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili mengatakan, siapa saja yang melihat Lailatul Qadar terjadi, hendaklah ia sembunyikan, lalu ia berdoa dengan penuh keikhlasan, niat, dan keyakinan untuk kepentingan agama dan dunianya. Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh As-Syafi'i ayat 223. Cara Rasulullah menggapai malam Lailatul Qadar. Ulama memaknai Al-Qadar menjadi 3 arti. Yang pertama, bermakna kemuliaan atau Al-Azomah. Maka dari itu, Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang mulia. Yang kedua, di antara makna Al-Qadar adalah ketentuan atau Al-Hukum. Maka karena beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pada malam tersebutlah ditentukan semua nasib makhluk yang ada, disebutlah ia dengan Lailatul Qadar. Yang ketiga, malam tersebut dinamakan dengan Lailatul Qadar karena salah satu makna Al-Qadar adalah kesempitan atau ad-dayiku, dan karena pada malam tersebut para malaikat turun dari langit ke bumi dan bumi tampak sesak oleh para malaikat, maka dinamakanlah malam tersebut
dengan Lailatul Qadar. Dari ketiga pendapat yang disebutkan, pendapat pertama dan kedua lah yang paling sesuai dengan penamaan malam tersebut dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.